beberapa pertanyaan yang harus dijawab gitu. Terus yang ketiga, ujiannya sifatnya terbuka, jadi kalian boleh bawa catatan, boleh bawa print out dari slide atau fotokopian itu boleh. Dan usahakan semuanya wajib membawa catatan atau print out sendiri-sendiri ya, tidak boleh pinjam ke teman sebelahnya, kanan, kiri, depan, belakang. Jadi wajib punya sendiri-sendiri. Terus yang berikutnya dalam menjawab soal karena ini offline, jadi saya harap kalian bisa menulis dengan niat. Menulis dengan niat tuh maksudnya gini, beberapa kalau saya ngecek ujian mahasiswa itu banyak yang atau beberapa ada yang nggak bisa kebaca sama sekali. Dan pas saya suruh nulis ulang, ternyata bisa dibaca. Jadi ternyata mereka itu menulisnya nggak niat. Saya nggak tahu tujuannya apa, tapi kalau saya tidak bisa membaca jawaban kalian, itu tidak akan saya kasih nilai. Jadi mungkin ada beberapa orang atau dosen yang kalau nggak kebaca ya masih dikasih nilai walaupun sedikit. Kalau saya nggak akan saya kasih nilai sama sekali. Jadi solusinya biasanya saya suruh nulis ulang karena walaupun tulisan kalian jelek, kalau nulisnya niat itu masih bisa dibaca gitu. Karena kalau UTS biasanya saya kasih nilainya ke kalian. Jadi dikembaliin lagi tuh soal jawabannya gitu ya. Jawabannya nanti saya kembalikan ke kalian beserta nilai. Jadi kalau misalnya nanti kalian jawabannya dikembaliin tapi nggak ada nilainya, berarti nilainya 0 tuh, karena kalian tulisannya nggak kebaca. Makanya usahakan tulisannya bisa dibaca, gitu. Sobat di sini bisa dipahami tentang teknisnya? Bisa, Bu. Lalu terkait soal ada beberapa materi yang yang dijadikan soal. Yang pertama itu tentang ruang lingkup media sosial. Jadi mulai dari definisi, jenis-jenis, karakteristik. Nah, itu kalian harus belajar tentang itu. Nanti itu yang keluar. Lalu yang kedua tentang segmentasi, targeting, positioning. Jadi di pertemuan 3 kalau nggak salah apa 4 gitu ya. Di slide tadi dijelaskan tentang segmentasi, targeting, positioning karena setiap media sosial itu segmentasi, targeting, positioning-nya akan berbeda. Lalu ada juga tentang perubahan Society 4.0 ke 5.0 ya. Itu materinya juga udah saya kasih minggu lalu. Terus sama materi hari ini tentang apa materi hari ini? Ada yang udah buka belum? Materi hari ini tentang realitas sosial, cyber, sama budaya cyber ya. Jadi materinya itu kira-kira yang akan keluar. Nah, dari materi-materi yang tadi udah saya sampaikan itu di dalam satu pertanyaan itu ada beberapa soal lagi. Jadi ada cabangnya gitu ya soalnya. Jadi misalnya jelaskan definisi media sosial dan berikan contoh jenis-jenis media sosial beserta karakteristiknya. Nah, kira-kira jawabannya gimana tuh kalau begitu? Kalau soalnya seperti itu jawabannya apa kira-kira? Ada yang bisa bantu menjelaskan? Cara menjawabnya bagaimana? Halo? Gimana cara jawabnya? Berarti definisi gitu, Bu, ya? Ya, terus? Macam-macam, Bu. Karakteristik, Bu, sama jenis-jenis. Ya, jadi cara menjawabnya itu terstruktur. Jadi dijawab dulu definisinya apa. Setelah itu jawab yang pertanyaan berikutnya, contoh jenis-jenis dari media sosial.
Lalu dari contoh itu karakteristiknya apa aja gitu ya. Jadi terstruktur jawabannya. Jadi jangan pertanyaannya ditanya definisi, contoh, dan karakteristiknya kalian hanya jawab contoh dan karakteristik misalnya. Atau ditanya definisi, contoh, dan karakteristik kalian cuma jawab definisi. Jadi soalnya dibaca dengan teliti gitu ya nantinya, lalu dijawab semua pertanyaannya sesuai dengan soalnya gitu. Dan terstruktur, jangan dibolak-balik gitu. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa, Lagi ya? Bu. Oh ya, susulan kalau ada yang memang harus susulan, itu nanti susulannya via TU, jadi kalian daftarnya di TU, lalu nanti saat ujian susulan tolong difoto. Ya, difoto kartu ujian kalian yang sudah ditandatangan itu difoto, lalu nanti setelah ujian juga minta izin sama pengawasnya untuk foto daftar hadir. Daftar hadirnya juga kalian foto. Ini antisipasi kalau kalian sudah mengerjakan UTS susulan, tapi ternyata jawabannya itu nggak sampai ke saya, jadi saya nggak bisa ngasih nilai gitu, atau bisa hilang gitu. Jadi itu untuk antisipasi sebisa mungkin difoto deh tuh kartu ujian kalian sendiri sama daftar hadir yang kalian tanda tangan. Tapi tanda tangan daftar hadirnya di akhir ya, saat kalian sudah mengumpulkan. Nah, minta izin pengawas untuk foto buat tanda bukti bahwa kalian sudah ikut ujian susulan. Gitu kira-kira. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait soal UTS dengan ini nanti tadi pagi saya udah kirim ya Google Form pengumpulan tugas. Jadi masih saya tunggu sampai jam 18.00 pengumpulan tugasnya. Pengumpulan tugas tidak boleh terlambat dengan alasan apapun. Jadi saya tidak menerima alasan keterlambatan ya. Misalnya, Bu, maaf Bu, saya internetnya jelek nih, jadi saya telat ngumpulinnya, nggak ada. Karena saya udah share dari pagi Google Form-nya, lalu juga tugas ini sudah diinformasikan mulai dari awal-awal pertemuan ya, bahkan waktu kita pertemuannya masih offline. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Atau sudah jelas semua soal UTS dan tugas? Saya jelas, Bu. Oke, yang lain gimana? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas semua? Jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Jelas, Bu. Absen, oh ya nanti setelah ini silakan kalian download materi. Jadi Google Meet-nya saya hanya menyampaikan soal terkait UTS sama tugas, karena kalau misalnya via WA Group agak ribet ya saya ngejelasinnya. Jadi nanti diskusinya itu di WA Group ya, jadi bukan di sini. Oh ya, bagi yang selama ini ikutan diskusi atau menyimak di WA Group, boleh dibaca lagi. Kalau yang nggak pernah ikutan diskusi juga boleh dibuka tuh grupnya, karena beberapa pertanyaan di UTS itu adalah pertanyaan yang pernah saya ajukan saat kita diskusi. Jadi jawabannya ada tuh di WA Group. Ya, jadi saya berharapnya sih kalian ikutan diskusi, karena walaupun kalian waktu menjawab itu lihat slide atau misalnya pakai ChatGPT, pakai Gemini atau apapun itu, sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting kalian cari tahu, punya keinginan buat cari tahu, terus juga otomatis kalian membaca, mengetik gitu kan ya, atau di copy paste terserah, tapi dibaca. Jadi paling nggak tuh informasinya atau pengetahuannya tuh nempel gitu di kepala. Tapi kalau kalian memang tidak peduli atau tidak pernah ikut atau ngerasa itu nggak penting, ya itu terserah kalian juga, karena nilai juga tergantung kalian ya, yang ngisi jawabannya. Gitu. Oke, jadi setelah ini silahkan kalian download materinya, sekalian absen, lalu dibaca. Nanti setelah itu kita diskusi. Oke? Baik, Bu. Bu, saya mau nanya, Bu, itu Oke. presensi LMS kan itu ya, saya baru ada sampai 3 doang, Bu, pertemuan 3.
Tapi 100%, tapi sampai presensi baru sampai presensi ketiga doang, Bu. Gimana? Nggak apa-apa itu. Kamu 456 absen Selalu nggak? selalu download, Bu. Saya Oh, selalu selalu. masuk pelajarannya, Bu. Oh ya ada berarti mungkin kalau 100%. Tapi Biasanya kalau misalnya 100% sih. Cuman ya presensinya udah, baru 3 pertemuan doang, nggak apa-apa, Bu. nggak apa-apa. Oke, Bu. Ya udah. Makasih. Ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di WA Group ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Waalaikumsalam. Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama.